Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad anal bisri hifdzal Qur'an wal amala bihi warzuqna minhu ilman muniran wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa hadir dalam majelis ilmu ini, pengajian ini yang setiap malam Rebo. Mudah-mudahan amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bekal wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan perintah Allah sebaik-baiknya. Sebab takwa ini sebetulnya dulu itu harus 100%. Ya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangan itu 100%. Maka turun ayat fattaqu wa mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu halulakum. Bertakwalah kalian kepada Allah, dengarkanlah dan taatilah, bernafkahlah dengan nafkah yang baik untuk kalian. Dengan ayat ini para sahabat sangat gembira sekali. Secara totalitas manusia tidak bisa melaksanakan takwa 100%, tidak ada. Dulu juga zaman sahabat demikian. Alhamdulillah, Allah Maha Suci. Kalau kita misalkan 100% untuk ibadah kepada Allah sebaik-baiknya, mana yang bisa? Tidak akan yang bisa. Ya. Sedangkan dengan tidak waktunya kita mengajarkan 100%, buktinya banyak manusia yang lalai dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apa janji-janji Allah bagi orang yang takwa? Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang takwa itu dimasukkan dalam surga dan ada mata air. Innal muttaqina fi jannati na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu masuk dalam surga dengan penuh kenikmatan. Banyak. Inna muttaqina fi maqamin amin. Dan sesungguhnya orang-orang takwa itu ditempatkan yang tinggi, yang aman. Apakah kita ini tidak tergiur dengan janji-janji Allah kepada kita? Kita harus tergiur, ya. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan yang akan menggugurkan ibadah kita kalau kita tidak waspada, yaitu menceritakan aib orang. Ya. Istighalu bi'ubil khalqi. Kebanyakan manusia ini sibuk dengan aib orang lain. Ini sangat bahaya. Man satara ala muslim fi dunya salatullah fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyembunyikan ya keaiban orang lain di dunia, kemudian Allah akan membalasnya keaiban dirinya, bukan dirinya saja tapi dunia akhirat. Ini bahaya. Ya. Keaiban orang kadang-kadang kita ini tren diceritakan, bagaimana sih? Pengen tahu aja. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, al-ghibah asyaddu minal zina. Menceritakan orang lain ghibah itu lebih dahsyat daripada zina. Ar-rajul yajlis thumma yatubu alaihi. Wa amma sahibul ghibah la yastaghfiruhu hatta yaghfira sahibu. Orang berzina memohonkan ampun kepada Allah. Orang yang berzina
meminta apa pada Allah, Allah akan mengampuninya. Tapi kalau menceritakan orang lain, kalau tidak minta maaf kepada orang lainnya, nanti akan membahayakan bagi dirinya. Itu ya. Kadang-kadang orang itu bagaimana? Kalau kita tidak mau nanti Allah keaiban kita ditonjolkan oleh Allah, kita jangan menceritakan orang lain, apalagi orang muslim. Ya. Sebab nanti kita ini ada sketnya, fotokopinya apa yang kita kerjakan di dunia ini. Yuta bi amin yaumal qiyamah turun sayyatu. Nanti dalam satu hadis Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan keaiban kita waktu di dunia. Kalau kita menceritakan aib orang. Apa kata Allah? Amastahyata min asyaitani. Apa kamu tidak malu menceritakan apa bermaksiat kepadaku? Itu bagi orang yang menceritakan orang lain. Amastahyata min asyaitani, kau tidak malu bermaksiat kepadaku? Wa yarfu abdu bi abdin bibukai syadid. Mereka siapa tersebut menjerit saking malunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjerit sekuat-kuatnya. Apa kata Allah? Jangan kau menjerit, nanti layak rifu di dunia. Saya menutupi keaibanmu waktu di dunia. Ini hariku akan ampuni. Dia menjerit lagi, sekencang-kencang menjerit apa? Karena saking gembiranya. Terdengarlah oleh Rasulullah SAW. Ya Rasul, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, atini, berikan kepada aku. Apa kata Allah SWT? La tahzan ya Habibi, kami akan berikan kepadamu. Apa kita sering bersalawat kepada Rasulullah SAW, itu tanda-tanya mendapatkan pertolongan Allah dan Rasulullah SAW. Apa kita sering salawat dengan kebaikan Rasulullah SAW? Saking sayangnya diambil oleh Rasulullah SAW. Makanya kita ini sering salawat, Pak. Ya, jangan dianggap enteng, soalnya pahalanya besar sekali. Ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, man shola alaika fil yawmin asmarat ahada biyadihi wa yamuru ala sirat. Siapa yang bersolawat kepadamu ya Rasul 10 kali dalam setiap hari Allah akan menuntunnya tangannya untuk melintasi Siratul Mustaqim bagaikan halintang menyambar. Itulah orang-orang yang sering sholawat kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mari kalau ada keaiban orang itu jangan diumbar kalau apalagi muslimin, ya, supaya aib kita tidak dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aib sendiri. Diri kita tidak dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Kadang-kadang Pak, kalau orang-orang menceritakan orang lain, kalau tidak terima, ya akan terjadinya permusuhan di antara kita. Banyak permusuhan di antara kita karena warisan, karena menceritakan orang lain dan lain sebagainya. Ironinya banyak sekali. Bahkan ada yang bersumpah, aku tidak akan menginjak kaki ke rumahmu. Demi Allah, sampai berbeda begitu. Padahal ancamannya bagi orang yang bermusuhan, man hajar salati marrat, bahwa mata dahulan nar. Barang siapa yang bermusuhan selama 3 hari, dia meninggal akan masuk neraka. Ini bahaya, Pak. Kita ibadah capek-capek, ya. Kita bermusuhan. Ironi kadang-kadang jelema tidak tahu ya. Biar anggap biasa aja lah. Kadang-kadang bermusuhan dengan saudara kita, dengan tetangga, padahal membahayakan. Dan barang siapa yang bermusuhan selama 1 tahun, bagaikan mengalirkan darah, membunuh. Itu. Allah Subhanahu wa taala itu mengecek atau memberitakan malaikat
setiap pekan hari Jumat itu rekes di langit untuk menyampaikan amalan-amalan seorang muslim. Terutama ya di antara mereka tidak bermusuhan. Seandainya bermusuhan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Utruku awitruku." Tabuhkan supaya mereka itu aku dulu. Tuh, amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia bermusuhan. Kadang-kadang dianggap enteng ya. Masalah menceritakan orang dianggap enteng. Wah, biasa tren. Atau bermusuhan di antara kita, di antara saudara karena warisan, dianggap enteng. Padahal bahayanya luar biasa. Itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang ada manfaatnya, karena di sini ada Ustaz lagi, Ustaz Amri ya. Oke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.